Halo, kita di kebun anggur di daerah Juwana. Mari kita belajar di sini. Kebun anggurnya luar biasa bagus. Nah, nanti kita cari Pak Supat. Aduh. Kebun anggur. Oke, besi itu juga besi. Tingginya meteran gitu. Kayaknya sedekat gua. Jarak tanamnya 3x3. Kalau ini nggak ada 3x3 ya. Lumayan besar dari tangan saya. Pengairannya lewat pipa sampai sprinkle kayak gini. Nah, ini nanti airnya keluar dari sini, nyeprai. Jadi tinggal buka keran ini, semuanya nanti keluar airnya berupa spray. Namanya pengairan power sprinkle. Nah, ini anggurnya ini berbuah. Pada buahnya. Pak, derek lihat Pak nganggur. Pak Pangat, Pak siapa tadi? Saya disuruh ketemu Pak siapa tadi? Supat. Oh, nggih. Pun Pak, mboten napa-napa, santai mawon. Kula pengen belajar anggur, Pak. Pak Supat nggih. Aris, Pak. Nah, saya dari Jepara. Ini Pak Supat nggih namanya nggih. Ayo kita belajar dengan Pak Supat. Ini desanya mana, Pak? Karangrejo Juwana. Oh, Karangrejo Juwana, Pak nggih. Niki berapa meter Pak hitungannya tanahnya Pak? Apa luas tanahnya Pak? Oh, luas tanahnya sekitar 5.700-an. 5.700 Pak ya. 5.700 ya. Nah, tanamannya berapa Pak? Kira-kira yang sudah tua, yang sudah besar. Yang besar-besar ini Pak ya? Besar ya, yang besar ini sekitar 440-an. 440 Pak. Ya. Ini kayak besar kayak gini umur berapa Pak? 13 bulan. Baru 13 bulan ya? 13 bulan. Oh, 13 bulan. Ren- Hah? Iya, 13 bulan. 13 bulan. Ini rencananya ke depannya mau dibuat wisata anggur gitu atau gimana? Betul. Oh, wisata Ya, petik anggur. petik, ya, Oh, gitu wisata nggih. petik dan untuk selfie-selfie anak-anak muda yang pengennya lah ya untuk Foto-foto gitu Pak ya. Oh, gitu. Tapi untuk saat ini belum ada tiket masuk nggih. belum ada, tapi yang musim kemarau yang lalu sudah ada dibuka, cuma buahnya baru sedikit, belum dimaksimalkan. Kapan Pak itu Pak? Sekitar bulan Desemberan. Oh, sudah pernah berbuah ini Pak ya? Sudah. Loh, umur 13 bulan itu sudah pernah berbuah Pak? Sebetulnya umur 8 bulan sudah buah, dan ini buah tahap kedua. Oh, buah kedua ini Pak? Iya, dipruning lagi. Ini daun-daun yang masih muda, tangkai-tangkai muda, Dipotong ya Pak nggih. Ada tunas baru, kemudian tumbuh muncul bunga. Jadi ini buah ini rencananya nanti buah kedua Pak ya? Buah kedua ini. Jenisnya apa Pak niki Pak? Ini ninel. Ninel. Semua ninel.
Enggak, yang depan gubuk itu Tran. Oh, Trans sama Ninel. Tran sama Ninel. Ya. Jadi dua jenis saja? Dua jenis. Dua varian. Yang sebelah sana yang masih kecil itu ada beberapa jenis, cuma belum kelihatan banyak. Baru sekitar 3 bulanan. Ya, 3 bulanan. Kenapa milih Ninel sama Trans, Pak? Ya kemungkinan besar saja itu buahnya bagus, hasilnya bagus, buahnya maksimal bila dibuahkan, dan perawatan relatif murah. Relatif Mudah gampang. nggih, Pak nggih. Oh. Cuma ini Pak yang Kendalanya apa, Pak, kendalanya? Kendalanya yang parah itu di musim hujan jamur, jamur daun, dan jamur buah. Ini sudah mulai rontok, ini sudah mulai muncul ya ini. Gimana, Pak? Modelnya, Pak? Tunas-tunas baru. Oh, ini ya, hitam-hitam ini, Pak ya. Hitam-hitam ini jamur, dan yang buah, ambil buah. Ini. Oh, ini. Ini kan sudah rontok. Karena jamur kebanyakan musim hujan. Karena musim hujan itu, Pak ya. Bawa jamur dan tanamannya tidak kuat. Mending di musim kemarau. Di musim kemarau kan gini, penyakit nggak ada nyerang, dan relatif mudah perawatannya. Itu disiram sama air katakanlah air sungai bisa, air pam bisa. Cuma ini untuk saat ini air pam. Lah ini penyiramannya pakai power sprinkle, Pak ya? Betul. Oh, kayak gini nggih. Iya ini. Jadi nih tinggal buka keran gitu, nanti nyiram sendiri ya, Pak ya. Jadi jenengan nggak perlu nyiram itu nggih. Ya, betul. Itu berapa intervalnya, berapa hari sekali, Pak, kalau musim kemarau? Interval tergantung dengan keadaan cuaca. Bila kemarau paling 3 hari sekali. 3 hari sekali nggih. Kalau ada masih tanahnya lembab, pokoknya jangan sampai tanah itu istilahnya terlalu kering dan terlalu basah, jemek. Oh, kebanyakan gitu nggih. air juga. Kebanyakan air dia nggak mau, kekeringan juga nggak mau, Pak ya. Ini perawatan rutinnya apa, Pak? Perawatan rutin apa? Mupuk, Pak? Mupuk interval 1 minggu sekali. Perawatan yang rutin itu pertahanan jamur. Oh, Pak, penyemprotan fungisida itu, Pak ya? Betul, fungisida dan ini anti rontok buah. Fungisidanya kalau boleh tahu pakai merek apa, Pak? Mereknya apa? Tapi intinya fungisida, Pak nggih. Pokoknya fungisida. Lah ini anti rontoknya apa, Pak? Anti rontoknya kita pakai MPK. Oh, MPK. Itu modelnya dispray, disemprot tak? Oh, Disemprot. jadi seminggu sekali dipupuk bawah. Ya, interval Itu 1 minggu sekali. dan di setiap hari di musim hujan interval 1 hari disemprot. Fungisida tadi. Fungisida ini kita oplos 1 hari itu yang kontak dan 1 harinya sistemik. Oh, pakai jadi fungisidanya ada yang kontak, Betul, ada yang sistemak gitu ya, Pak ya. Untuk pencegahan dan untuk membasmi. Ini guys, mau dibuat wisata petik anggur luar biasa, hampir 5.000 meter ini. Nek untuk kendala di musim hujan kayak gini, kendalanya di musim hujan, Pak ya? Ya, jamur. Jamur, Pak Ki? Ya, jamur buah dan jamur daun. Jamur apa buah sama daun, Pak ya? Betul, fungisida. Pak Nyun Sewu, mau tanya, dari bunga kecil, dari bunga sampai bisa dipetik itu berapa bulan, Pak? Berapa hari, Pak? Mulai tumbuh bunga sampai dipanen sekitar 4 bulan. 4 bulan, Pak ya? 3 sampai 4 bulan. Kalau ini yang sudah ada buahnya kayak gini, ini nanti 3 bulan lagi sudah mulai kan, Pak Ki? Ya, betul. Jadi ini nanti Lebaran itu sudah besar, Pak ya, sudah mulai Rencana bulan puasa untuk buka tiket masuk pengunjung dan menjelang Lebaran sudah bisa dipetik. Ya, sudah panen. Gitu Pak. Ini tingginya berapa, Pak? Nih, untuk para-paranya, Pak? Para-paranya sekitar 2,5 meter. 2,5 meter. Dan diameter antara jangkauan satu dan sana sekitar 3 meter. 3 meteran gitu. Nih, jarak antar tanamannya, Pak? Jarak antara tanaman ini sama tanaman itu? Oh, sekitar 3 meter. 3 meter, gitu. Ya. Tapi ini kita yang masih kosong-kosong ini kita kasih kami ini
Susupi Pak ya ini nih. Karena sudah kalah dengan akar yang besar. Yang besar gitu. Besar kalah, yang kecil kalah. Dan nutrisinya bisa boleh yang besar. Ini jadinya 3 meter udah nutup ya itu kan Pak G. Kalau subur bisa, tapi kalau kurus kurang maksimal pertumbuhannya ya seperti ini. Ini pertumbuhan anggur yang kurus. Nah, ini Nggak bisa nyampe, nggak bisa nyambil. nggak bisa tepok jadi. Itu parah-parah. Ini pruningnya mulai kapan Pak? 1 bulan yang lalu. 1 bulannya udah pruning. Nanti Ya, setelah itu keluar bunga gitu Pak ya. betul, ya. Kuning terus dikasih obat perangsang tumbuh Bunga. tumbuh akar tunas. Nanti akar tunas muncul langsung tumbuh bunga. Akar tunas itu yang mana Pak? Akar tunasnya seperti ini ya. Ini akar tunas. Nah, atasnya kan dipruning. Mm-hmm. Nah, ini tangga-tangga itu langsung metu nih. Nah ini nanti dibiarkan atau gimana Pak? Enggak kita petik. Oh, Ini mengganggu nutrisi oh. yang sana. Ini mengganggu. Mubadir ya Pak itu ya Pak ya intinya ya. Mengganggu pertumbuhan. Tidak akan menjadi buah ya ini Pak ya. Sampai bawah-bawah ini juga diambil Pak. Diambil ini. Ini mengganggu pertumbuhan yang atas. Kita fokuskan ya yang di atas gitu ya Pak ya. Ini namanya kayak tunas air gitu Pak ya modelnya ya. Iya, betul. Ini nanti di Juwana nanti Lebaran sudah bisa petik buah guys. Ini kebunnya kayak gini. Sangat bagus ini. Ini sudah banyak yang berbunga. Sudah ada buah-buah itu. Ya, sekitar 20 harian yang masih pendek. Sudah Pak benar banyak Pak ya. Kayak gini termasuk kering atau masih sudah basah masih? Ini ya sedang. Sedang Pak ya. Tidak terlalu kering, tidak terlalu basah nggih. Ini kan masih hujan Pak. Di Juwana ini masih hujan nggak Pak? Kalau di Juwana curah hujan masih kenceng. Bahkan di setiap hari kalau nggak malam siang, nggak malam ya sore, pagi, fajar masih terus saja. Cuma itu kendalanya di tanaman nggak bagus. Gitu. Ini Pak pakai besi apa Pak kok sepertinya? Ini besi alat untuk konstruksi proyek. Oh gitu nggih. Ya, yang roksok. Tapi yang Malah kuat ya Pak ya, malah tebal ya Pak ya. Iya, betul. Folding. Oh folding. Iya, folding. Tapi yang konstruksi yang parah-parah. Tapi yang kemarin pas sudah bunga itu ada tiket masuknya Pak? Sudah. Berapa Pak? Tiket masuknya 10.000. 10.000. Ya, tapi yang lalu bulan Desember. November Desember. 10.000 Pak ya. Kalau petik buah berapa Pak per kilo? Petik buah kemarin dipanen setiap salvi dan per kilonya dijual grosnya itu 150-an. 150.000 nggih. Lho Pak nyun sewu, nek di nopo niki di wisata petik anggur kayak gini kan ada yang beli ada yang enggak ya Pak ya. Ya, betul. Cuma selfie aja kayak gitu. Ya, satu. Biasanya kan terkadang kan tangan jahil gitu. Ada enggak Pak? Maksudnya tidak beli tapi metik gitu loh Pak. Ada enggak? Belum ada. Enggak ada ya Pak ya? Kadang ada yang jahil itu istilah icip-icip. Nah, icip-icip lah hitungannya. Ada gitu. Ada. Namanya orang kan pengen metik lah piye kan gitu. Ya, ya. Ini ulat nih. Apa? Daunnya hancur. Lubang-lubang itu ulat. Daunnya ulat itu Pak ya? Oh bolong-bolong ini Pak ya? Pakai ini bolong-bolong. Oh. Nek kontak kan harus kena hamanya. Kalau sistemik kan tidak harus kena hamanya kan dia bisa mati. Kalau racun kontak atau insektisida kontak itu harus kena hamanya. Itu belalang atau apa Pak? Atau ulat Pak? Biasanya ulat dan belalang. Ulat sama belalang Pak. Nek kebun anggur ini nek mungkin dari segi buahnya nggak banyak ya, tapi kan tiket masuknya kan lumayan Pak ya. Dapatnya kan itu ya Pak ya.
Tapi perawatannya memang ekstra ya Pak ya? Ekstra, tenaga pun harusnya juga hati-hati dalam arti di setiap satu hari istilahnya pagi harus dicek, mungkin ada jamur yang masih menempel, ada ulat, ada belalang, daun hancur dan buahnya gimana gitu harus dicek. Harus dicek Pak ya? Ya, betul. Dan interval pupuk harusnya diketahui juga, interval semprot pun juga diketahui juga. Dicek, ada istilah pembukuan tanggal sekian. Ditulisi gitu Pak ya? Oh, disiplin jadinya ya Pak ya? Kudu disiplin ya? Jadi interval antara pupuk dan interval antara Penyemprotan? Nah, itu Harus tahu gitu. harus nyambung. Pak, kalau pupuknya 5 hari sekali itu berapa sendok atau berapa nganu Pak biasanya Pak? Enggak tentu Pak ini Pak. Oh, enggak tentu Biasanya kan gitu. gini. Gimana Pak? Kadang itu tergantung dengan kebutuhan pohon. Kebutuhan pohon kalau daunnya ini sudah mengering atau kuning kah atau gimana kah, nah, itu kan suatu kekurangan nutrisi dan seharusnya kan untuk 1 sendok jadi 2 sendok. Jadi melihat kondisi tanamannya. Nek seperti kuning itu seperti kekurangan nganu gitu, pupuknya ditambah gitu. Biasanya pakai pupuk apa Pak? Saprodap. Oh, Saprodap. Saprodap NPK Pak Tani itu nggih. 16 nggih. Nek biasanya rata-rata antara 1 sendok sampai 2 sendok itu Pak ya, tiap 5 hari sekali. Betul. 13 bulan udah besar banget Pak ya. Ya ada sampai disulam 3 sampai 4 kali nggak bisa tumbuh tuh banyak. Nah, Contohnya mana Pak? dari kondisi cuaca apa ya? Dari media tanahnya yang kurang. Oh ini sulaman Pak ya? Ini sulaman. Enggak. Anu diselingi. Oh diselingi. Oh ini yang mati ya Pak ya? Mati. 1, 2. Ada lagi. Banyak Pak ya. Jadi di setiap kondisi tanah itu medianya enggak terlalu enggak sama lah. Padahal satu lahan Pak ya? Betul. Oh. Terus medianya diganti. Medianya diganti. Nanti ini pun diganti masih gini. Ini kemungkinan besar itu ini tadinya kan bekas tambak. Oh, dulu bekas tambak Pak ya? Bekas tambak diuruk, kemungkinan besar kadar garamnya ini naik. Kadar garam naik, terus tanaman yang masih kecil kalau nggak bisa langsung bareng dengan itu pertumbuhannya nggak bisa hidup. Nah, contohnya ini ya. Ini juga 13 bulan Pak? Ini sulaman. Oh sulaman, ini sulaman. Oh ini sambungan Pak ya? Sambungan. Sambungan tapi di musim ini musim jamur, di setiap ada tunas itu langsung istilahnya jamuran. Langsung mati. Nek nyambung bagusnya musim kemarau Pak ya? Bagus musim kemarau. Ini juga. Nah, ini kan ada bekas sudah tunas Ini tumbuh. mati. Oh, ini ya. Ini kan? padahal sudah tunas lah, Nah, tapi betul. kenyataannya mati. Ya. Karena mungkin kena jamurnya juga itu Pak ya ini. Putih-putih ini. Terus lagi ya. Ini kan kerdil juga ini. Ini kerdil, ini tanaman kerdil. Batangnya kecil dibanding dengan yang tadi jauh. Nah, Ini karena rata-rata nek menurut jenengan tanahnya Pak ya? tanah. Medianya ya Pak ya? Tanah yang kurang merata. Nah, ini sudah sambung. Oh, ini sudah sambung. Oh, ini sambung ya, semen. ya, betul. Ya, ini yang batang bawah lokal dan yang atasnya sambungannya trans. Oh, batang lokal, bawahnya, atasnya trans. Tapi kerdil Pak. Ini Dia sambungannya. tanah yang kurang bagus. Ini sambungannya teman. Nah, ini bukti sambungan.
Jadi perawatan rutin pupuk 5 hari sekali, semprot minimal 5 sampai 7 hari sekali Pak ya tadi ya. Enggak, yang interval 7 sampai 7 hari itu pupuk. Oh pupuknya 7 hari sekali. Nek penyemprotan menurut kondisi ini. Kondisi tanaman. Betul. Hmm. Nah, kalau tanamannya dilihat dari segi daunnya itu kok ada yang berlubang, hancur, dan jamur. Itu interval 2 sampai 3 hari harus kita kasih semprot. Kita kasih obat insek atau fungsi atau itu tadi kontak dan sistemik tadi ya. Kita giliran dioplos lah, dioplos sistemik dan kontak. Ya terusan ini Pak lagi. Gimana? Kalau mau tanam untuk media tanahnya kita kasih bagusnya arang sekam apalagi Pak? Arang sekam, terus pasir. Oh pasir terus kotoran kambing. Oh kohi kambing. Itu nanti satu-satu. Oh arang sekam, betul. Pasir sama kohi kambing Pak ya? Pergantiannya satu-satu. Nanti kita oplos, digali antara diameter 40 kali 40. Kita masukkan. Jadi dibuat lubang tanam gitu Pak ya? Betul. Lubang tanam dengan ukuran 40 nanti dikasih arang sekam, pupuk kandang sama pasir tadi nggih. Terus lagi Pak ini. Nah, ini kita sulam sudah 5 kali. Ini sudah sulam 5 kali. 5 kali tapi gagal terus. Sudah ada disambung juga. Sudah disambung ini bekas tunas tapi mati karena kondisi media tanah dalam itu ada faktor X kemungkinan terusan kendala di itu enggak kuat tanamannya. Nah, terus ini Pak lagi. Nah, ini namanya jamur apa ya? Jamur pohon itu. Jamur batang ya. Nah, ini kita bersihkan, biasanya kita kasih sunlight cuci piring. Nggih, sunlight. Disikat kan? Disikat bersih. Terus kita kasih oplosan sunlight dan regen. Oh. Nah, terus ini langsung layu. Nggih. Ini biasanya diserang itu bahaya juga itu. Jamur juga ya, Pak ya? Jamur datang. Biasanya pada musim hujan juga Pak? Enggak tentu. Enggak tentu ya? Enggak tentu. Kemarau pun ada. Kalau ini batang kayak gini, diganti apa nanti nganu Pak? Disambung Pak? Enggak bisa disambung, ini sudah kering. Oh sudah mati ya? Ya dikasih tanaman baru lagi. Tanaman baru lagi ya? Nah, ini kok disisipi kenapa Pak? Ya karena terlalu antara tanaman yang satu dan lainnya itu terlalu ora nutup ya? Nah, iya betul. Ya nutup para-para dan eman-eman ini. Dana para-paranya. Para-parane isih nganggur lah istilahnya. Jadi nanti ini jarak tanamnya 1,5 meter Pak. Jadi ini 3 meter. Nah, ini kan sana sama sini kan 3 meter lah. Ini dikasih lagi tengah-tengahnya jadi 1,5 gitu. Nah, ini rencana yang kecil kan kita di teralis. Oh, modelnya teralis ngadeg gitu Pak ya. Nih ini kan modelnya kan sistem anggur kan ada 2. Ada sistem teralis sama sistem para-para. Nah, yang ini nanti model sistem teralis. Ya, kalau ini bisa hidup subur, tumbuh subur, rencana kan begini. Ini guys, ini dibuat teralis, sistemnya teralis. Jadi di anggur itu ada 2 sistemnya. Ada 2, satu teralis, satu para-para. Kalau yang para-para itu modelnya kayak gini. Nah, jadi di atas gini namanya sistem para-para. Nanti kalau ini ada nanti ke sini. Nah, nanti ke sini. Nah, namanya sistem teralis. Nah, saya juga nanam anggur Pak, tapi masih baru nanam. Hah? Umur berapa? Baru berapa harian ini? Baru nanam tapi ya untuk
di depan rumah. Ini yang baru tak tanam 2, tapi lubangnya sekitar 12-an. 12. Oh, 12 lubang. Nah, 12 Ya, lubang. dikasih anu Mas, dikasih itu tadi. Mediane. Jadi pasir tadi ya, pasir, pupuk kandang, kokohe kambing sama arang sekam nggih. Cek arang sekam itu untuk apa, Pak? Untuk pencegahan jamur akar. Oh, gitu nggih. Jamur akar dan bayi kambing untuk penyuburan dan pasir untuk istilahnya Biar porus. Jadi ini airnya biar turun. Pak Nyon Sewu, ini kan ada yang pakai itu ada yang dikasih apa itu bata ringan. Di sini kok nggak ada? Kan gini, ada material sisa material dari proyek. Kan ada sisa. Rencana kan badhe itu apa dibikin pot lah. Buat itu. Pot, di semen, tapi kok enggak kurang praktis lah. Terlalu Tekan biaya. Betul. Biayanya menggak lagi. Nah, ini rencana kita bongkar, kita untuk buat jalan ya, Pak ya. Rencana bosnya kan gitu. Ini untuk wisata petik nganggur kan paling tidak memang untuk nganu nggih, Pak. Napa niki untuk jalannya kan Iya. oh, gak bagus lah ini. Ya, Wong bayar kok dalannya welek. Ini bosnya orang mana, Pak? Batangan, Kuniran Batangan. Oh. Ini ada wisatanya juga milik bos ya? Betul. Oh. Ini terus yang itu, itu masih 3 itu ada gubuk putih nih Kak itu. Oh. Nah, Itu miliknya bosnya juga. Mau buat apa, Pak, itu, Pak? ya, anggur juga itu. Oh, anggur juga gitu. 850-an pohon. Udah ditanam? Sudah, umur 3 bulan. Wah, ini nek jadi viral nih, Pak. Besar Ini masalahnya. Sekitar sekitar 1.500 pohon semua. Sama sana. Iya. 1.500. Lokasinya ini sekitar 17 hektar. 17 hektar. 17 hektar sampai itu gudang ujung sana itu ke selatannya nyambung desa, timur nyambung jalan poros. Wah, ini bosnya bos gede tenan nih. Tanahnya 17 hektar jos. Itu usahanya apa, Pak? Kontraktor. Oh, kontraktor. Ini kan ya, Lah ini kan sisa-sisa nganu, Pak ya. Makane. Tapi ini kenapa kandel, Pak? Nek tuku nganu ya berat, Pak ini. galvanis ya, Pak. Nah, gini ini pamane nganu ya berat nih, pamane orang pribadi beli. Betul. Ini ya kira rongsok lah. Rongsokan tapi malah jadi sesuatu yang menghasilkan. Pak, kenapa dipakai ini, Pak? Apa ini, Pak? Namanya, Pak? Oh, Ini. jaring. Jaring ini. Nah, untuk pengamanan istilahnya burung kalau ini kan biasanya dirusak, Mas. Nah, yang masih kalau menjelang tua ini dirusak burung. Nah, terus kita kasih jaring biar aman. Ya, itu aja. Burung rusak, Pak ya? Betul. Burung apa, Pak? Pertama gendilang. Gendilang dan apa ya? Misalnya itu gendilang, jenggot. Ya pokoknya sing burung enggak gendilang saja. Yang kiranya pemakan buah lah. Rusak, Pak ya? Rusak. Makan dikasih ini ya. Lho, Pak, nek anggur kan katanya nek pamane digawe apa itu? Kasih plastik apa UV atau apa itu bisa berbuah sepanjang tahun, Pak. Oh, gini Mas. Gimana? Nah, yang baru bose rencana yang sebelah selatan itu berarti di UV. Nggih. Di sepanjang tahun itu bisa berbuah. Berbuah terus gitu, katanya gitu. Soalnya apa? Soalnya bisa cuaca itu sudah dinetralisirkan Nggih, dengan UV. karena direkayasa lah, rekayasa iklim. Betul. Betul. Ini kan dulunya kan untuk coba-coba tapi kalau terusan Kok berhasil? Nah, ini sudah nggak buat yang apa pakai UV itu, Pak ya? Tapi UV-nya belum berjalan, baru ini yang penyangga dulu. Ini belum pasang. Kemungkinan kalau sudah kemarau lah. Bulan 6, bulan 7 dipasang. Nek UV pakai UV kan tidak perlu ini jaring, Pak ya, karena kan sudah ketutup, Pak. Nggih.
menurut jenengan untuk anggur ini Pak bisa dikembangkan Pak untuk di skala kebun kayak gini? Kalau di skala kebun, skala besar bisa bagus juga. Maksudnya menguntungkan nggak sih Pak maksudnya? Kalau petani-petani menengah ke bawah tak kira nek gawe terusan sakmene ambane rekoso Mas. Rekoso Pak ya. Rekoso. Perawatannya ya. Perawatannya dari segi perawatan, dari modal lanjarane para ini saja sudah buka. Apalagi nanti kalau sudah besar perawatannya itu Ekstra nggih. Tapi kecuali nek pamane digawe wisata beda lagi nggih. Nek wisata kan paling tidak dapat uang terus sih Pak intinya Pak. Ini rencana buka wisata menjelang lebaran. Yang lebaran nggih. Lebaran buka. Guys, nanti mau lebaran ke sini, tiket masuknya 10.000, kita bisa selfie sepuasnya. Ini kebun anggur luas banget di desa mana Pak tadi Pak? Karangrejo Juwana. Karangrejo Juwana. Ini luasnya luas banget, hampir setengah hektar sendiri yang di kebun sini. Yang di kebun saya ada lagi. Nah, yang di kebun ini setengah hektar 5.000 meter. Nah, Sebelah sana 6.000. yang di sana 6.000. Nah, ini tempat nampakannya. Nah, ini sudah berbuah. Nah, ini contohnya ini buah. Nah. Wah, ini sudah berbuah. Nih buahnya. Nah, nanti menjelang musim hujan atau musim lebaran, ini sudah bisa dipetik guys. Petik buah. Petik buah di sini kemarin 150.000 Pak ya. 150.000 per kilo. Itu bisa panen sendiri guys. Oke, terima kasih Pak.